Teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Crispy Kajian Remaja Islam Pagi di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Tanggal 6 Maret tahun 2023 Masehi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagaimana aktivitasnya? Marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita pada pagi hari yang sangat cerah ini dan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami yang muslimin dan muslimat, yang terdahulu juga yang akan datang. Saya hari ini akan kultum yang bertemakan pahala bagi orang-orang yang sabar. Setiap manusia pernah mengalami cobaan hidup, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Inilah mengapa setiap manusia mempunyai medan ujiannya masing-masing. Tapi sayangnya tidak semua manusia yang ternyata menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup. Contohnya ada kasus bunuh diri karena tidak bisa menyelesaikan masalah, atau mereka justru melakukan segala macam cara dalam mencari jalan keluar suatu masalah. Inilah mengapa setiap manusia dituntut untuk dapat menjalani hari-harinya dengan sabar, terutama saat menghadapi masalah, ujian, dan cobaan. Tentunya dalam Islam yang akan ada keutamaan dan balasan bagi orang yang sabar. Sang Pencipta dan menjanjikan balasan baik bagi setiap manusia yang sabar. Hal ini bahkan sudah tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sabar dalam menghadapi suatu problematik hidup, jelas hal itu sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan beberapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah diberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kabar baik atau gembira, petunjuk bagi mereka yang kehilangan arah, keberkahan dan rahmatnya kepada umatnya yang selalu sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang ketiga, memberikan kebaikan setelahnya. Setelah kedua hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada orang-orang yang sabar menuai kesudahan yang baik setelah berhasil melewati cobaan dan ujian yang diberikan. Janji ini tercantum dalam Quran surat Hud ayat 49 yang artinya, itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaumnya sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu juga tercantum dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Menjalani problematika hidup memang begitu sulit, apalagi jika kita dituntut untuk sabar setiap kali menghadapinya. Namun dari kesabaran yang dilakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beberapa hal baik kepada dirimu. Maka dari itulah jadilah orang yang sabar. Mungkin cukup sekian kultum pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses semua.
Alhamdulillah hari ini anak kelas 12 ya, terutama yang di Bapak Ibu. Masya Allah, ceria-ceria sekali. Ini menggambarkan bahwa kalian masa depannya cerah. Semua ya. Ini semuanya muka-muka sudah muka calon mahasiswa perguruan tinggi negeri. Amin. Ya, insya Allah. Baiklah untuk belum yang terhormat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi, saking semangatnya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya, Bapak Ibu penasihat, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretarisnya, Bapak Ibu guru yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kami banggakan dan nantinya akan menjadi orang sukses insya Allah. Untuk hari ini, apa yang dibutuhkan yang sudah di depan sini, yang akan disampaikan di sini hari ini adalah trik masuk perguruan tinggi negeri. Wow ya, trik masuk perguruan tinggi negeri. Ibu bingung ya, bagaimana akan mengatakan trik masuk perguruan tinggi negeri? Karena sebetulnya sebelum kita sampaikan trik masuk perguruan tinggi negeri, kita harus mengingat kembali bahwa kalian ada anak SMA. SMA tujuannya adalah melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya setiap guru BK memberikan list untuk pemilihan karir. Ada juga di antara kalian yang memilih untuk satu bekerja mungkin ya, kemudian gap year karena alasan-alasan tertentu, kemudian juga kuliah tetapi di perguruan tinggi swasta, kuliah di perguruan tinggi negeri, dan kuliah juga di kedinasan. Tingkatan pertama adalah tingkatan pengenalan karir. Nah, trik itu bermulai dari sini, bermulai dari pengenalan karir. Apa itu pengenalan karir? Pengenalan karir ini adalah meliputi pengenalan dan penerimaan diri kita. Kita harus mengenal diri kita harus memahami diri kita, dan kita harus menerima diri kita sebetulnya. Nah, pengenalan karir ini ada di jenjang kelas 10. Ya, jadi di kelas 10 itu ini adalah sudah sampai di tahap pertama. Tahap pengenalan karir yang pertama, yaitu pengenalan karir. Apa yang dilakukan dalam pengenalan karir ini? Dalam pengenalan karir ini, kalian kelas 10 ya ini ya, harus betul-betul mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Bagaimana cara mengenal diri kita seutuhnya? Bukan hanya nama orang tua, alamat dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi pengenalan diri dan pemahaman diri serta penerimaan diri ini adalah meliputi banyak hal. Siapa saya? Kemudian apa keinginan saya atau cita-cita saya? Ada nggak sih di sini yang punya cita-cita? Ada nggak? Ada kelas 10 yang tidak punya cita-cita? Banyak katanya. Terus ngapain datang SMA 6? Ya, nah yang belum memiliki cita-cita, yang belum memiliki mimpi ke depannya setelah lulus SMA 6, nah sekarang di saatnya kalian harus paham. Bagaimana cara memahaminya? Pahami diri kita sendiri. Siapa saya? Saya itu sebetulnya mau di setelah SMA 6 itu mau kemana? Mau jadi apa? Jadi harus tahu dulu keinginan saya, cita-cita saya itu nantinya jadi apa. Saya pengen jadi dokter, oke. Saya pengen jadi ahli arsitektur, oke, boleh. Saya mau jadi perawat, oke sekali. Saya mau jadi ekonom, aku jadi akuntan, saya mau ahli pajak, tidak masalah, itu adalah mimpi. Dan itu harus wajib dan kudu harus dimiliki oleh kelas 10. Nah, setelah kita tahu bahwa kita itu pengen apa,
kemana, pengen jadi apa. Nah sekarang kita lihat diri kita sendiri. Yakin nggak sih saya mau ngambil itu? Terus nanti mau apa? Mau bagaimana? Apa yang harus saya persiapkan? Jangan sampai kita pengen jadi dokter nih, pengen jadi dokter. Tapi ternyata kemampuan kita baik secara akademik, intelektual, atau secara ekonomi tidak memungkinkan. Ya bisa aja kok nyari beasiswa. Tapi jangan salah ya, untuk kedokteran susah sekali nyari beasiswanya. Jarang sekali berarti yang benar beasiswa di kedokteran. Jadi kenali dulu diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kalau kita sudah sadar kelebihan kita itu apa, berusahalah untuk mengeksplor kelebihan kita untuk menjadi sesuatu sebagai modal kita untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Ya, jadi dimulai dari kelas 10 dulu tuh, mengenali diri, mengenali profesi, ya. Profesi ini nanti harus kuliahnya di mana, jurusan apa, kemudian kualifikasi atau mungkin keterampilan-keterampilan apa, pengetahuan apa yang harus saya persiapkan. Nah, itu di kelas 10. Kemudian yang kedua, tahap karir yang kedua adalah tahap perencanaan karir. Tahap perencanaan karir ini ada kelas 11. Kalau kelas 11 sudah mulai merencanakan nih. Kalau kelas 10 baru, oh saya pengen ini, saya punya kelebihan ini, oh nanti saya profesinya ini, ternyata saya harus siap-siap A, A, B, C, D, E, misalnya gitu ya. Nah, di kelas 11 ini sudah mulai merencanakan karir. Dan di kurikulum Merdeka ini sangat menguntungkan sekali ya untuk kalian. Karena di kelas 11 kalian sudah dikelompokkan berdasarkan profesi nantinya. Sesuai bidang-bidang yang kalian minati dan yang nantinya sesuai dengan profesi yang kalian inginkan. Jadi sudah mulai fokus. Nah, yang dilakukan sekarang adalah merencanakan. Bagaimana merencanakannya? Merencanakannya adalah dengan melihat, oh iya saya sudah di kelas ekonomi dan bisnis. Berarti kalian harus mengarah ke sana, melihat profesi apa sih yang nanti ada untuk jurusan-jurusan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Mata pelajaran apa yang harus saya perkuat di sana sebagai bekal nanti kalau kalian kuliah di bidang bisnis dan ekonomi. Nah, setelah itu kalian kan sudah tahu nih di kelas 10 ya, kelemahan dan kelebihan kita nih. Nah, kita eksplor kelebihan kita, kemudian kita mulai berkaca lagi, di kelas 11 mulai berkaca lagi. Pasang kaca besar-besar, lihatlah diri kamu di sana, siapa saya sebenarnya. Kalian sudah fokus, saya pengen jadi akuntan, oke, sudah benar dong, kalian masuk ke kelas ekonomi dan bisnis, karena ini jadi akuntan. Nah, sekarang saatnya kalian memantaskan diri kalian untuk menjadi seorang mahasiswa jurusan akuntansi, jurusan manajemen, jurusan administrasi bisnis, jurusan perpajakan, dan sebagainya. Bagaimana cara memantaskan diri? Ya berusaha bagaimana supaya saya pantas untuk kuliah di sana di perguruan tinggi terbaik sesuai dengan mimpi kalian. Paham ya? Oke. Nah, kemudian setelah sudah tahu perencanaan, oh berarti kalau di kelas 11 nanti saya sudah tahu nih kemampuan saya di sini. Oh, nilai saya sekian. Berarti sudah mulai melihat realita yang ada nih. Lihat perguruan tinggi mana yang kalian inginkan, kemudian lihat jurusan yang kalian tuju, dan lihat di sana keketatannya seperti apa. Ya, keketatannya seperti apa. Nah, ini adalah saatnya kalian memantaskan diri kalian, memilih perguruan tinggi dan jurusan sesuai dengan kemampuan. Kelas 12 ini sudah saatnya pemantapan karir. Nah, lo pemantapan ya, berarti harus
Harusnya, idealnya di kelas 12 itu tidak ada lagi anak yang diberikan lembar untuk mengisi jurusan dan perguruan tinggi tujuan, kemudian shock, nangis-nangis, gak ada. Karena apa? Karena memang karir itu sudah dimulai dari kelas 10. Trik untuk masuk perguruan tinggi negeri dan pemilihan jurusan yang tepat adalah 1. Pengenalan diri dulu. Mengenali kita punya sisi positif dan negatif. Kenali diri dulu, memantaskan diri. Dengan mengenal diri kita memantaskan diri dan memilih jurusan sesuai dengan minat, sesuai dengan passion. Itu saja yang disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bisa diambil, silahkan pikirkan, renungkan, dan laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama. Surga kecil yang